Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan semoga Anda dengan keluarga. Dimanapun Anda berada teman-teman, saya mendoakan baik-baik saja dengan saya Bung Ropan dan kita mereview hasil-hasil pertandingan yang dimainkan di Liga Malam Jumat atau Liga Eropa. 8 tim sudah memastikan diri lolos ke babak perempat final di Liga Eropa pada musim ini, dan nanti sore Jumat ini pukul 18.00 itu ada undian di babak perempat final, termasuk di UCL atau Liga Champions, dan Liga Eropa siapa lawan siapa ini rame. Kalau Italia di Liga Champions meloloskan 3 tim terbanyak di antara semua tim, ini musim terbaik dari Italia, ada kebangkitan yang saya bilang dalam konten saya kemarin, itu ada 2 Milan, AC Milan dan Inter, di samping ada Napoli. Sekarang di Liga Eropa, Italia mewakilkan 2 timnya lolos ke babak perempat final. Luar biasa ya Italia. Ada Juventus yang sudah bisa lolos dan juga AS Roma. 2 tim Italia yang memungkinkan mereka juga bisa terjadi final sesama Italia ya di Liga Eropa. Tapi juga bahaya ini dalam undian, kita bisa tunggu karena bisa terjadi juga duel antara Juve dan Roma. Dan tim-tim lain yang lolos yaitu wakil Inggris satu-satunya yang tersisa, Setan Merah Manchester United. Sementara harapan lain, The Gunners Arsenal yang saat ini sedang memimpin klasmen sementara di IPL, gugur untuk melanjutkan ke babak 8 besar. Sayang sekali tim asuhan Mikel Arteta ini kandas. Ya. Bahkan mereka itu tertunduk lesu di depan publik sendiri ketika bermain di Stadion Emirates, markas kebesaran mereka. Meriam London ini kalah dalam adu penalti 3-5 menghadapi tamunya Sporting Lisbon. Setelah pertandingan pertama di Lisbon berakhir 2-2 dan di kandang Arsenal harus puas dengan 1-1 sebelum kalah dalam adu penalti. Nah, kita akan bahas tentang bagaimana Arsenal ini kalah, tapi sebelumnya saya akan melengkapi 8 tim ini. Kalau Italia tadi saya bilang sudah ada 2, Juventus dan Roma. Inggris tidak hanya menyisakan Man U. Kemudian dari Spanyol ada Sevilla yang juga lolos. Ini menjadi satu-satunya juga bagi Spanyol, dengan Sevilla ketika Real Betis dipukul atau disisihkan oleh MU. Kemudian Jerman mewakilkan Bayer Leverkusen karena satu wakil dia, Union Berlin, kandas dari Union SK di Prancis. Kemudian ada Sporting yang saya bilang tadi sudah mengalahkan Arsenal, dan itulah 8 tim yang lolos ya. Sehingga undian nantinya kita akan tunggu. Ini sangat menegangkan. Bisa saja terjadi Raja Liga Eropa Sevilla ini akan bertemu dengan MU atau Juventus, bahkan dengan Roma, atau Juventus dengan MU. Ini yang rame. Karena orang juga ingin melihat bahwa Juventus dan MU ini bisa melaju ke final, atau MU dengan Roma. Ya. Tapi ini bisa ketemu juga di babak perempat final dalam undian nantinya. Memang menarik untuk kita tunggu ke tim-tim unggulan ini, untuk apakah mereka akan terhindar dan bisa terus melaju sampai semifinal, atau di antara mereka yang saya sebut tadi, Juventus, MU, ya Roma, Sevilla sudah harus berhadapan. Karena ada wakil Belanda lainnya juga yang tersisa di sini, yaitu Feyenoord, yang masih memungkinkan untuk bisa menjadi kuda hitam. Tapi lagi-lagi ya, Italia menjadi yang terbanyak 2. Jadi mereka ini, jadi ada 5 tim yang ada di babak perempat final, 3 di UCL dan juga di Liga Eropa 2. Ya. Ini bagus untuk Italia, kompetisi yang ya dari segi finansial mereka agak terseok-seok ya, tidak seperti di Inggris tentunya yang bagus ya, termasuk di Spanyol. Tapi sekarang mereka membuktikan bahwa mereka bisa berbicara banyak ya di 2 kompetisi di Eropa. Nah, kita bicara sekarang dengan The Gunners Arsenal. Sayang sekali memang, di tengah upaya mereka ingin meraih Liga Eropa, tapi akhirnya mereka kandas, dan lebih menyakitkan kandasnya itu lewat adu penalti dan di kandang sendiri. Mereka bisa mencetak 2 gol di kandang lawan di Sporting, memaksakan 2-2,
tapi di kandang sendiri seharusnya mereka bisa menang banyak. Akhirnya mereka gagal mendapatkan hasil yang maksimal walaupun mereka sempat unggul duluan ya. Granit Xhaka bisa membuat gol di menit ke-19, yaitu ada bola rebound dari tembakan Martinelli yang ditepis oleh penjaga gawang Sporting, yaitu Antonio Adan, dan diteruskan oleh Granit Xhaka. Saya pikir ketika gol ini terjadi, ini akan menjadi titik awal untuk mereka bisa, dalam tanda kutip, ada pesta gol lah di Emirates. Karena kalau kita lihat, kalau dari segi kualitas pemain yang dimainkan oleh Arteta kan bagus semua. Ini ditandai juga dengan tampilnya Gabriel Jesus setelah lama dia tidak bisa bermain cedera, dan dia bisa dimainkan walaupun di babak kedua dia ditarik ya oleh Arteta ketika bermain di awal babak kedua, digantikan oleh Leandro Trossard. Jadi ini Arteta sengaja menyimpan pemain-pemain terbaik dia untuk tidak bermain ya, termasuk yang saya bilang tadi Leandro Trossard ya, ada Bukayo Saka yang semua dimainkan di babak kedua. Bahkan Odegaard itu main juga di babak ketika masuk di perpanjangan ya, setelah imbang dan kemudian perpanjangan. Nah, gol balasan bagi Sporting ini bagus ya, sangat spektakuler, ini brilian sekali yang dibuat oleh Pedro Gonçalves di menit ke-62, atau Pedro ini biasa disebut dengan Pote, dan dia menyamakan kedudukan 1-1 ini. Ketika ada 1-1 ini agak panik memang bagi Arteta dan pasukannya, di mana mereka harus bisa memenangkan laga untuk bisa menang, karena mereka cukup menang dengan 1-0, 2-1 udah bisa lolos. Tapi setelah perlawanan diberikan oleh Sporting, mereka bermain bagus sekali, termasuk penjaga gawang Antonio Adan. Kemudian di belakang ada 3, kan bermain dengan 3 pemain belakang mereka. Bahkan mereka taruh udah 5 di gelandang untuk bisa mengatasi Arsenal, yaitu Gonzalo Inacio, Osman Diamonde, pemain mereka, dan Jeremias Juste. Ini 3 yang bermain sangat lugas, disiplin luar biasa di belakang. Memang mereka harus bisa membayar mahal ya, ketika Manuel Ugarte, gelandang bertahan mereka, itu diusir di menit ke-118 itu di masa perpanjangan setelah dia mengambil dengan tackle keras terhadap Bukayo Saka. Tapi itu tidak mempengaruhi mereka karena ini kan sudah di akhir-akhir masa perpanjangan, ketika di waktu normal selesai, ada perpanjangan 2 kali 15 menit dan tinggal 2 menit itu, akhirnya mereka mampu bertahan untuk bisa menyelesaikan dengan adu penalti, dan mereka sukses ya. Ada 5 penendang mereka semua berhasil masuk untuk menaklukkan Ramsdale, dan akhirnya Martinelli gagal bisa mengeksekusi dengan sempurna, dan Sporting bisa menang dengan 5-3. Jadi tadinya saya berharap bahwa Arsenal ini akan terus melaju ya, ketika mereka bisa mendapatkan hasil 2-2 di markas Sporting, mereka bisa mengikuti, atau Inggris ada 2 lah bersama dengan MU, dan ini memungkinkan bahwa mereka berdua bisa terus sampai ke semifinal, dan bahkan mungkin terjadi sesama tim Inggris masuk untuk final. Kan ini menarik, dua-dua lagi di atas di klasemen, lagi bagus-bagusnya. Tapi dengan gugurnya Arsenal ini, maka konsentrasi bagi Arteta ya harus di IPL. Mereka harus bisa meraih gelar juara, mumpung ada di atas sekarang, ada 5 poin di atas Manchester City. Inilah kesempatan satu-satunya untuk bisa mendapatkan trofi. Tapi berbahaya juga karena City sedang terus memburu. Kalau sampai gagal lagi berbahaya ini. Tidak ada trofi bagi Arsenal. Ya kecuali mereka ikut kali ini di Liga Champions, karena mereka sudah tidak mungkin untuk turun keluar dari 4 besar di Liga Champions, di zona Champions. Ya mereka bisa mendapatkan ini yang pertama kali dalam mungkin 6 musim terakhir ketika mereka gagal terus. Ya jadi kesempatan tinggal di situ. Padahal saya berharap bahwa Martin Odegaard dan kawan-kawan ini bisa berbicara di Liga Eropa, apalagi dengan gugurnya Barcelona yang kalah dari MU, sehingga ini kesempatan buat Inggris untuk unjuk gigi. Sekarang harapan itu hanya ada di pasukan Erik ten Hag yang tampil bagus dengan 2 kemenangan home and away. Ini luar biasa, semoga tren positif dari MU ini bisa terus berlanjut. Siapapun lawan nanti dalam undian perempat final pada Jumat ini, mereka tidak perlu gentar dengan skuad yang bagus, dan ini kesempatan buat mereka bisa menjadi juara, seperti apa yang dilakukan oleh Jose Mourinho di 2017 ketika meraih di Piala Carabao atau di Piala Liga Inggris. Mereka sukses juga di Liga Eropa, dan ini menjadi tantangan buat Erik ten Hag ke depan ya.
Tapi harus diingat juga bahwa masih banyak tim-tim yang saya bilang tadi, ada Juventus ya, ada Roma yang bisa, ada apalagi Sevilla yang saya bilang ini panggungnya mereka nih yang terbanyak untuk bisa menjadi juara. Mereka ini lolos dari hadangan Fenerbahce, kalah dari Fenerbahce, tapi kemudian Sevilla lolos karena mereka untung menang 2-0 di pertandingan pertama, tapi kalah 1-0 lawan Fenerbahce di Fenerbahce ya. Sementara Juventus itu bisa menang di markas Freiburg ya dengan 2-0, agregat mereka 3-0 karena pertandingan pertama itu mereka dengan menang 1-0. Ya, 2 gol di markas Freiburg yang main dini hari tadi diciptakan oleh Dusan Vlahovic lewat penalti dan Federico Chiesa. Jadi babak kedua sudah cukup ya bagi pasukan Allegri ini untuk bisa membuking tiket ke perempat final. Dan Feyenoord ini bahaya, harus diperhitungkan juga satu-satunya wakil Belanda ini, karena mereka pesta gol di markas mereka, menghajar salah satu klub kuat dari Ukraina, Shakhtar Donetsk. Mereka hajar dengan 7-1. Artinya dengan kemenangan ini, secara agregat mereka 8-2, karena pertandingan pertama itu berakhir 1-1. Tapi ini luar biasa, mereka bisa menggelontorkan 7 gol ke gawang Shakhtar, dan Shakhtar tim yang oke. Ya, kemudian Leverkusen, wakil Jerman satu-satunya yang bertahan. Tadinya saya berharap ada Union Berlin, tapi kalah dari Union SG. Dan Leverkusen bisa menang 2-0 di markas Ferencváros, wakil dari Hongaria, sehingga agregat mereka dengan 4-0 ya untuk bisa lolos. Sementara Union SG ketika mereka menyingkirkan Union Berlin, mereka punya agregat 6-3 karena mereka menang 3-0 di markas mereka di kandang mereka setelah pertandingan pertama berakhir 3-3. Sociedad, saya pikir wakil Spanyol yang mestinya ada 2 setelah dengan Sevilla, tapi akhirnya mereka kandas. Mereka gagal memanfaatkan kesempatan di kandang sendiri. Setelah kalah 2-0 dari Roma, bermain di Olimpico, ini kesempatan, tapi memang sulit untuk bisa membalikan keadaan, untuk bisa menang 3. Hasilnya hanya 0-0 ya, atau 0-0 bagi mereka, sehingga gagal untuk bisa melaju ke babak perempat final. Dan tiket ini dibuking oleh pasukan Jose Mourinho, AS Roma. Dan ini kesempatan buat AS Roma untuk bisa membuktikan bahwa mereka tidak kebetulan saja untuk lolos sampai di babak perempat final, tapi mereka akan terus melaju. Ini kesempatan, 2 step lagi mereka akan ada di final dan bisa saja menjadi juara. Namun tetap perlu perjuangan, karena seperti yang saya bilang tadi, ini semua tim kuat-kuat ya, terutama MU, Sevilla, dan tim Italia lain adalah Juventus. Di samping kuda hitam ada Leverkusen, ada Feyenoord di sana, dan Union SG. Kita akan nantikan pertarungan nanti di babak perempat final. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, untuk mereview hasil pertandingan di Liga Eropa. Sayang sekali dengan gugurnya The Gunners Meriam London ini, sehingga Inggris hanya akan berharap pada setan merah Manchester United yang sukses menekuk menamatkan perlawanan Real Betis di Stadion Benito Villamarin. Dengan Bung Ropan. Ciao!